Kita akan belajar dari satu ayat yang ditulis oleh Paulus dengan temanya begini. Mari urus diri sendiri, jangan ngurus orang lain. Saya ulangi lagi. Mari kita mengurus diri sendiri, jangan ngurus orang lain. Setuju ya? Nah, kenapa begitu? Karena kita ini sering usil. Setuju nggak kalau saya ngomong ini? Kita ini sering usil. Usilnya apa? Suka ngurusin orang lain. Nah saudara, bahkan dalam kehidupan ini banyak terjadi masalah. Ya, saya ulangi, dalam hidup ini begitu banyak terjadi masalah. Nah, penyebab terbesar masalah-masalah dalam kehidupan ini ternyata karena kita usil, ngurusin orang lain, dan kita mendengar orang ngomong ini, orang ngomong itu. Maka itu hari ini kita perlu belajar ini, stop ngurusin orang lain. Ya, ayo kita ngurus diri sendiri supaya kita lebih benar, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan baca 1 Korintus pasal 2 ayat 2. 1 Korintus pasal 2 ayat 2. Kita lihat ini. 1 Korintus 2 ayat yang kedua. Sudah siap semua Alkitabnya? 1 Korintus 2 ayat yang kedua. Begini kata Tuhan. Sebab aku telah memutuskan. Enggak main-main keputusan ini. Ya, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa mengenai di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Saudara, pernyataan ini sangat luar biasa. Kalau keputusan-keputusan ini seperti yang Paulus ambil, itu kita lakukan atas hidup kita, maka hidup ini akan aman. Hidup ini penuh dengan damai. Hidup ini penuh dengan sukacita. Karena kita nggak usil, nggak ngurus orang lain. Maka itu penting sekali. Keputusan ini kita ambil. Ya, saudara-saudara, tidak mau tahu tentang orang lain. Bukan berarti kita cuek, bukan berarti kita acuh, bukan berarti kita nggak mau tahu. Bukan, nanti kita akan lihat. Nah, satu-satunya hal yang kita harus tahu, ini dia. Kalau kita tahu bahwa orang tersebut, saudara kita tersebut belum tahu. Kalau ada satu pribadi yang pernah mati tapi hidup kembali dan menyelamatkan dia, pribadi itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat atau tahu. Nah, untuk itu cuma ini urusan kita tentang orang lain. Yang lain gak usah tahu. Nah, maaf ya saudara, kadang-kadang kita berpikir, kenapa ya yang namanya manusia? Saya dulu juga begitu waktu belum tahu kebenaran ini. Senang sekali, ya, walaupun gak semuanya, tapi ada di antara kita senang sekali kalau kita tuh tahu apa-apa tentang orang lain. Bahkan saudara, maaf ya, ini contoh. Jangan tersinggung, jangan marah. Berapa kali dalam urusan WhatsApp atau WA, ya toh, waduh, ternyata yang di-share, yang di-broadcast, yang dicopas ke banyak grup, ternyata salah. Nah, saya itu memperhatikan, kenapa ya? Kok ada orang, maaf, sering salah, ya, kirim WhatsApp kepada banyak grup, ternyata bukan begitu. Nah, ternyata begini loh. Ini loh sikap manusia itu. Rasanya kita ini jadi hebat, jadi luar biasa kalau menjadi pemberita nomor 1. Ayo ngaku. Kan begitu manusia itu. Jadi begitu kita jadi pemberita nomor 1,
Wih, rasanya luar biasa. Ternyata nggak sedikit itu salah. Bukan begitu beritanya. Nah, atau istilah kita hoax atau hoax itu. Nah, saudara, bayangkan kalau kita punya tekad dan kita diakui selalu menjadi pemberita yang pertama tentang kebenaran. Keren gak kalau kita menjadi pemberita pertama tentang kebenaran itu? Wah, luar biasa. Nah, saudara, kalau kita broadcast, kalau kita copas, ya, kita bagi berita tentang kebenaran, nggak ada hoaxnya, karena memang kebenaran. Tapi berita-berita yang lain juga begitu. Bahkan, ya, maaf ini yang di LP nggak bisa semuanya menggunakan WhatsApp. Izinkan saya cerita dulu, maaf ya. Jangan saudara merasa, wih, enak aja ngomong WhatsApp kami di LP ini nggak boleh. Maafkan saya. Ya, saya mau cerita saja tentang yang umum. Jadi saya nggak ingin melukai hati saudara. Maafkan saya. Begini, berapa kali kita juga mendapatkan berita yang salah. Cepat-cepat orang-orang yang ingin jadi disebut pemberita pertama. Itu loh, tentang orang meninggal. Pernah nggak kita ketemu mendapatkan WhatsApp? Orang yang meninggal. Ternyata orangnya masih hidup. Betul? Berapa kali kita menemukan itu? Nah, inilah bukti. Karena kita melanggar firman ini, yaitu aku tidak ingin mengetahui apa-apa tentang kamu. Puji Tuhan untuk ini. Jadi kalau kita memberitakan kebenaran, maka nggak ada hoaxnya, nggak ada hoaxnya. Karena memang itu kebenaran. Jadi dalam hidup ini luar biasa kalau kita mempercayai Tuhan untuk apa saja. Karena kebenaran cuma Tuhan sendiri. Nah, hal yang lain, mengapa kita dilarang oleh Bapa di surga untuk cari tahu tentang saudara-saudara kita yang lain? Kenapa kita dilarang? Lagi sekali yang baru bergabung, kita baca dari 1 Korintus 2 ayat yang kedua. Paulus menyatakan, atas nama Tuhan, aku memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa tentang kamu. Kenapa kita nggak boleh banyak tahu tentang orang lain? Jawabannya begini, kita ini yang namanya manusia sulit sekali. Saya ulangi, kita ini yang namanya manusia sulit sekali untuk melihat salah diri sendiri. Kita ini sulit. Tapi ampun Tuhan, kita ini paling teliti kalau melihat salahnya orang lain. Ayo ngaku iya atau tidak. Kita paling teliti kalau melihat salahnya orang lain. Bahkan dalam fakta hidup. Ayo ngaku, maafkan saya. Bahkan dalam fakta hidup, seringkali kita lebih tahu tentang keberadaan orang yang kita maksudkan daripada orang itu sendiri. Coba saya ingin tanya ini, ingin menyatakan ini. Seringkali kita ini jauh lebih tahu tentang saudara kita itu daripada dia sendiri tahu apa yang kita sedang bicarakan tentang dia. Mengerti nggak saudara kalimat ini? Sering. Nah, maka itu kita harus berubah. Jauh lebih penting, jauh lebih indah, jauh lebih memuliakan Tuhan kalau kita selalu memeriksa introspeksi diri sendiri
daripada usil ngurusin orang lain. Keren ya? Nah, hidup seperti ini akan menyenangkan. Saya ngomong lagi. Saudara pernah ketemu enggak seseorang? Pokoknya ketemu di mana saja, dalam situasi apa saja. Maaf. Ya, ada loh orang, misalnya ketemu di restoran, baru duduk belum setengah menit sudah nyerocos dia tentang orang lain. Masih lumayan kalau di restoran atau ketemu di jalan, di pasar, di mall, ya, ngomongin orang lain masih lumayan. Ada loh saudara, karena saya pernah ngalami ini di rumah duka, sedang melayat. Ini orang yang mulutnya, maaf saya berkata, mulutnya ember itu, masa di rumah duka baru duduk, nggak ngomongin menghibur bagaimana keluarga yang berduka, sudah nyerocos ngomongin orang lain di rumah duka. Bayangkan. Gemes rasanya kalau melihat orang seperti itu. Maka itu hari ini saudara, kita ambil keputusan untuk tidak sibuk ngurus orang lain. Ayo kita urus diri kita sendiri. Selalu memeriksa diri, bukan memeriksa hidup orang lain. Tidak. Maka kalau kita bisa rajin-rajin memeriksa diri kita untuk melihat, aku ini sudah benar, sudah berkenan belum ya kepada Tuhan, maka hari demi hari Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan kita ini. Itu dia. Maka itu firman ini luar biasa. Lagi sekali 1 Korintus 2 ayat yang kedua. Nah, kenapa Tuhan gak ingin kita sibuk ngurusin orang lain? Karena dalam hidup kita masing-masing ada target. Saya ulangi. Karena dalam hidup kita masing-masing ada target. Ada goal. Ada sasaran. Bobby, terima kasih kamu ngomong itu ke Papa. Puji Tuhan, ada saudara kita, Pastor Roy Su dari New York ikut gabung. Puji Tuhan, kita belajar bersama-sama. Nah, targetnya ini yang kita harus capai. Itu goal hidup kita. Ada beberapa ayat dalam perjanjian baru yang mengatakan bahwa kita ini harus menjadi sama seperti Kristus. Ini ada anak saya dari Manokwari komen, ya, bilang itu sebabnya, ya saya baca ya, salah satu tips awet muda, buktinya Papa awet muda terus segar betul hari ini, puji Tuhan. Iya, karena nggak ngurusin sampah-sampah dalam hidup ini, maaf. Kalau kita hanya urusan kita dengan Tuhan, hidup ini luar biasa, indah dan menyenangkan. Itulah Tuhan kita. Jadi selalu memeriksa hidup kita. Nah, targetnya ini. Coba kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 2. Nah, kalau saudara dan saya ingat dan tahu ada target yang Papa berikan buat kita. 1 Yohanes 3 ayat 2. Wih, ini target yang luar biasa. Kita tidak boleh lari dari target ini. Bahkan seringkali kita dibuat lupa akan target ini. Tapi hari ini biar Tuhan ingatkan kita kembali. 1 Yohanes 3 ayat 2, begini kata Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Tetapi belum nyata, ya,
apa keadaan kita nanti. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya. Nah, perhatikan kalimat ini. Apabila Kristus menyatakan dirinya kepada kita masing-masing, ini targetnya, ini goal kehidupan kita. Kita akan menjadi sama seperti Dia. Wih, luar biasa. Saya ulangi, inilah satu-satunya goal, inilah satu-satunya target, inilah satu-satunya tujuan. Saudara dan saya dipanggil dan dipilih menjadi anak-anak Bapa di surga. Lalu kita dipanggil dan ditetapkan menjadi murid-murid Yesus. Target satu-satunya adalah saudara dan saya ditetapkan untuk menjadi sama seperti Yesus. Nah, jadi karena kita punya target yang gak main-main untuk menjadi sama seperti Yesus, maka kita harus full konsentrasi. Dengarkan, karena target ini berat, saudara, yaitu menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Ingat 1 Yohanes 3 ayat 2 tadi. Maka dalam perjalanan hidup kita ini harus full, penuh konsentrasi untuk mencapai sasaran itu, target itu. Berapa hari yang lalu itu mengagumkan, saudara. Ngikuti nggak berita itu sampai masuk TV. Ada satu kebiasaan unik, ya, orang-orang di Arab Saudi, yaitu punya binatang peliharaan, bukan kucing, bukan anjing, tapi mereka itu unik, binatang-binatang buas. Nah, salah satunya adalah burung elang. Nah, berapa hari yang lalu itu saya sampai menangis. Gini loh, jadi ada seekor burung elang yang sudah bersahabat baik dengan pelatihnya. Nah, nggak tahu ide dari mana burung elang ini dilepaskan dari gedung tertinggi di dunia. Aduh, tolong saya yang di Facebook dan di Instagram, itu berapa ratus meter tingginya, ya, yang di Dubai, ya. Nah, itu sekian kilometer ke atas, tinggi sekali gedung itu. Lalu seekor elang ini dilepas dan diberi kamera. Dia itu bisa cari loh di mana pelatihnya. Saudara, yang mengharukan itu, ketika sekian waktu dia terbang, itu kepalanya lihat kiri kanan, lihat kiri kanan. Bayangkan, orangnya aja nggak kelihatan. Saudara, begitu sampai satu ketinggian, ya, berapa tinggi ya Ibu Rina Mustikasari? Burj Khalifa. Nah, begitu elang ini sudah kelihatan pelatihnya, saudara, wih, saya terharu sekali. Itu kelihatan wajah, kepalanya nggak noleh kiri kanan, tidak. 828 meter. Terima kasih Pak Raymond Talakua. Bayangkan, hampir 1 kilometer tingginya dari permukaan tanah. Begitu elang ini tahu itu pelatihnya, dari permukaan tanah, tangan pelatihnya itu melambai-lambai. Di situ saya nangis. Ternyata elang ini begitu sukacitanya melihat pelatihnya itu. Terima kasih, Nak. Wih, lama Papa gak ketemu kamu, David, Mangepulan. Ya, saudara, perhatikan. Begitu dia tahu itu pelatihnya, sudah, kepalanya gak noleh kiri kanan lagi. Langsung dia menukik. Ketika dia sampai ke tangan pelatihnya itu, saya belajar. Elang ini full konsentrasi. Dia nggak cari mangsa, dia nggak cari yang lain. Dia cari pelatihku di mana.
Tolong catat, ketinggian 828 meter. Elang. Dan nggak pakai kacamata atau kaca pembesar. Dia bisa tahu di mana. Ini ada komen. Berarti jarak 400 lampu jalan tol. Kalau kita sudah nggak kelihatan itu betul. Karena setiap lampu kan 2 meter ya jaraknya itu. Bayangkan saudara. Elang itu bisa tahu di mana pelatihnya. Maaf. Kalau elang itu model kita. Nanti aja kalau sudah agak rendah. Aku cari di mana pelatihku. Mungkin noleh kiri, noleh kanan. Cari ini, cari itu. Karena berapa kali bukan? Contohnya ada suami pamit sama istrinya, aku pergi sebentar ya mau beli ini. Atau sebaliknya, istri pamit sama suaminya, aku mau beli itu sebentar ya. Sudah jelas, sebentarnya kok lama sekali. Ya begitu sampai rumah kan kita alasan, loh katanya sebentar. Iya, ternyata tadi ketemu orang ini, aku kok lihat barang ini, oh aku pengen itu. Sering gak kita seperti itu dalam hidup kita? Saudara, belajar dari elang itu. Konsentrasinya bukan cari mangsa, bukan mampir ke gedung itu dulu, bukan mampir ke pohon itu dulu, tidak. Itu yang luar biasa yang memberitahu dia siapa. Waktu mau dilepas, kamu cari pelatihmu ya. Nggak ada yang memberitahu. Dia kok bisa tahu? Saya merenung waktu itu. Nah setelah itu besoknya masuk TV, berita dunia ini. Elang itu luar biasa. Full konsentrasi, tidak kemana-mana. Dia hanya konsentrasi kepada pelatihnya. Saya ulangi lagi. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara dan saya, mantan-mantan penjahat dan orang-orang berdosa ini, ditetapkan untuk mencapai goal atau mencapai target, mencapai tujuan. Lagi sekali 1 Yohanes 3 ayat 2. Sama, menjadi sama seperti Yesus. Nggak main-main. Kita sadar. Saya pakai istilah ini. Orang Jakarta bilang, boro-boro menjadi sama seperti Yesus. Mirip-mirip aja susah. Ngerti kata mirip-mirip aja susah. Ini menjadi sama seperti Yesus. Waduh, saudara, menyedihkan sekali. Karena kita nggak beriman bahwa kita bisa sampai ke situ. Hari ini ambillah keputusan bahwa kita bisa. Karena Tuhan yang ngajak, Tuhan yang minta untuk kita bisa menjadi sama seperti Dia. Terima kasih Bapak untuk kebenaran yang luar biasa ini. Maka itu salah satu syaratnya konsentrasi kita harus penuh. Mata ini nggak boleh lihat kiri kanan. Seperti elang itu bisa penuh. Maka itu dia sampai ketemu pelatihnya dalam jarak 828 meter. Itu luar biasa. Nah, salah satunya adalah hiduplah konsentrasi ke Yesus dan ke diri kita sendiri. Jangan sibuk ngurus orang lain. Jangan ya. Ayo kita sibuk hanya ngurus ke diri kita sendiri saja, bukan ke orang lain. Setuju ya? Maka itu stop. Jadi saya yang baru bergabung, 1 Korintus 2 ayat 2 adalah yang kita pelajari saat ini. Maka itu dalam hidup ini harus betul-betul ya kita sepenuh hati untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita supaya target ini kita capai. Tidak ada yang gugur,
Dan pada akhirnya saudara, semua kita pasti akan menjadi sama seperti Yesus. Ketika konsentrasi kita tidak ke orang lain, tidak kemana-mana, tapi mata kita tertuju kepada Yesus dan hanya memeriksa diri kita sendiri, bukan kemana-mana. Ibrani 12 ayat 2. Inilah konsentrasi kita supaya kita tidak kemana-mana. Ya, Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Wih, keren sekali. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi mata kita nggak boleh kemana-mana, harus tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Maka kalau mata kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus, seperti elang yang dilepas dari 828 meter ketinggiannya dari permukaan tanah, maka kita nggak akan salah sasaran. Oh, terima kasih Siuman. Ini ada yang memberi terjemahan lain. Terima kasih. Oh, bahasa Jawa Siuman. Oh enggak sih. Oh, bahasa Indonesia sehari-hari, maaf. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus. Ya, pandangan kita tertuju kepada Yesus. Terima kasih Siuman untuk bahasa Indonesia sehari-hari ini. Nah, inilah perjalanan iman kita, inilah perjalanan hidup kita, inilah target hidup kita, yaitu menjadi sama, bukan serupa, bukan mirip, tapi sama seperti Tuhan Yesus. Sama seperti saudara, bukan mirip. Maka kalau kita sudah terus fokusnya ke sana, arahnya ke sana, dan satu tujuan, maka percayalah proses hidup kita untuk menjadi sama seperti Dia itu pasti terjadi. Nah, kita semuanya sadar yang namanya manusia mau keluar rumah sebentar saja, misalnya hanya mau ke tetangga, namanya manusia. Pasti kita bisa melihat sesuatu yang ada di sekitar kita situ. Tapi hari ini kita belajar. Kalau kita sudah punya tujuan satu, ya sudah. Selesaikan itu dengan baik. Maka kalau kita bisa menyelesaikannya dengan baik dan sempurna, woi, yang dapat pujian kemuliaan itu pasti Tuhan. Oh, ada terjemahan yang lain. Dalam pertandingan ini, terima kasih Mike, biarlah mata kita terus memandang ke depan, yaitu kepada Yesus. Makasih Mike. Ini anak saya yang namanya Mike Derek ini masih istirahat ya. Dia dinyatakan positif COVID. Puji Tuhan, dalam keadaan berbaring masih bisa ikut belajar firman Tuhan dan bisa kirimkan terjemahan ini. Jadi sasarannya jelas. Saudara dan saya harus menjadi sama seperti Yesus. Maka itu saya ulangi terjemahan TSI. Dalam pertandingan ini, biarlah mata kita terus memandang ke depan, yaitu kepada Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih untuk beberapa terjemahan supaya kita makin mengerti dan gampang mengerti untuk belajar ini. Jelas ya? Jadi janji jangan kemana-mana, pandangan kita tetap ke satu arah saja. Itu yang Tuhan inginkan. Hal berikut yang menghalangi untuk kita tetap, terjemahan sederhana Indonesia. Terima kasih nak. TSI itu terjemahan sederhana Indonesia. Nah, hal kedua yang menghalangi kita untuk maju mencapai target yang pertama tadi, karena kita suka usil ngurusin orang lain,
konsentrasi kita nggak kepada Tuhan Yesus dan ngurusin diri sendiri karena iblis menjebak kita. Saudara ngerti dalam ilmu fisika ada kata bias, ya, pandangannya membias. Wah, itu capek. Jadi banyak sekali yang kita akan lihat. Jangan konsentrasi penuh. Penghalang kedua dalam hidup kita untuk bisa full konsentrasi, kita lihat Filipi pasal 3 ya, ayat 13 dan 14. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Saya ingin berkata langsung kepada saudara-saudara saya, anak-anak saya yang ada di LP, ya, walaupun kita belum ketemu muka, tapi kita satu saudara di dalam darah Yesus dan kuasa Roh Kudus. Saya pesan begini, jangan hanya konsentrasi menghitung masih berapa lama lagi aku di dalam, masih berapa belas bulan lagi, masih berapa bulan lagi, masih berapa minggu lagi. Jangan. Kalau saudara konsentrasi kepada sisa masa hukuman saudara, saudara akan stres, akan capek. Tapi biarlah dengan firman yang kita dengar hari ini, konsentrasi saudara hanya boleh ada dua. Satu, kalau saudara bisa ada di dalam, Tuhan dan Bapa di surga sedang membentuk, memproses saudara untuk jadi sama seperti Yesus waktu saudara bebas nanti. Percayalah, maka itu nikmati ketidaknikmatan ini dengan senikmat-nikmatnya. Maka sambil saudara menunggu waktu saudara bebas, saudara menikmati karena saudara sedang belajar bersama Roh Kudus, bersama Tuhan Yesus, bersama Bapa di surga. Nikmati. Yang kedua, jangan sibuk dengan kesulitan, penderitaan yang saudara alami di dalam. Itu wajar. Nikmati saja. Nah, kalau konsentrasi saudara tetap kepada rencana Tuhan ini, waktu yang saudara jalani sisa masa hukuman ini itu jadi ringan karena targetnya pasti akan tercapai. Percayalah, Tuhan melindungi keluarga saudara. Ya, percaya itu. Bagi yang belum menikah, masih muda, konsentrasikan bahwa nanti kalau saudara bebas, aku mau buat ini, aku mau buat itu untuk Tuhan. Pasti Tuhan menolong. Jelas ya? Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri, ya, tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Nah, jelas toh? Konsentrasinya kemana? Mengarahkan diri kepada apa yang telah di belakangku. Fokusnya adalah ke depan, bukan ke belakang. Oke? Nah, saya akan baca terjemahan FAYH. Saudara-saudara, saya belum lagi menjadi seperti yang diharapkan. Nah, ini firman terjemahan FAYH. Saudara-saudara, saya belum lagi menjadi seperti yang diharapkan. Ya, semua kita belum jadi. Ya, tapi saya mencurahkan segenap tenaga saya untuk satu perkara ini, yaitu dengan melupakan apa yang telah lalu dan mengharapkan yang akan datang. Puji Tuhan untuk itu. Nah, maka itu saudara di dalam dan semua kita, ingat ya, halangan kedua untuk kita mencapai target, saya ulangi, halangan kedua untuk kita mencapai target karena kita konsentrasinya ke belakang, ke masa yang lalu. Itu bahaya sekali. Maka itu kalau ada di antara kita sudah ada di bulan Maret loh saudara, tahun 2021. Jangan hidup itu di tahun 98.
Loh, kenapa? Maaf, ini saya cuma guyon. Ya karena 98 ada yang putus pacar. Dan penyesalannya sampai 2021. Wih, berarti orang itu hidup ketinggalan berapa puluh tahun. Ngerti nggak maksud ini? Apapun yang terjadi, sepahit apa, semenderita apa, sejelek apa, yang sudah kita lewati, itu sudah lewat. Ayo kita lihat ke depan. Nggak boleh ke belakang lagi. Harus tetap maju dalam hidup kita. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Tuhan dalam Kristus Yesus. Wow, Ivan, ini dia orang hebat dari Sulawesi Utara, Ivan Sarundayan. Forget about tomorrow. Live for today and hoping for tomorrow. Artinya gini, lupakan yang kemarin. Hiduplah untuk hari ini dan berharaplah untuk besok. Terima kasih Ivan. Nah, saya baca ayat 14 terjemahan FAYH tadi. Saya berusaha mencapai akhir perlombaan untuk menerima pahala yang telah disediakan Tuhan bagi kita di surga. Karena apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan Kristus bagi kita, putus ini ya. Oke. Jadi kita harus ke depan melihatnya. Jangan kita noleh ke belakang. Ada target, ada sasaran, yaitu menjadi seperti Yesus. Tahu kemarin ya, Van. Forget about yesterday. Sorry, bukan besok. Lupakan yang kemarin. Hidup untuk hari ini. Berharap untuk besok yang akan datang. Ini dia bahwa Tuhan akan menolong kita untuk kita menjadi pelakunya. Terjemahan lain. WBTC ini apa? Saya belum tahu. Saudara-saudara, aku tahu bahwa aku belum mencapai tujuan itu. Tetapi ada satu yang selalu kulakukan. Satu yang selalu dilakukan. Aku melupakan yang telah lewat. Aku berusaha sekuat tenaga mencapai tujuan yang ada di depanku. Wih, luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan. Ya. Jadi forget about yesterday. Makasih Ivan diralat itu. Jadi jelas ya saudara, betapa indahnya hidup yang tidak mau terganggu dengan hal-hal yang ada di samping kiri kanan kita, tapi fokus konsentrasi kepada sasaran, yaitu kepada Yesus. Yang kedua, enggak mau disibukkan dengan yang kemarin, yang dulu. Enggak. Ayo kita mulai hari ini menjadi orang-orang yang benar. Terjemahan The Message. Friends, don't get me wrong. Teman-temanku, jangan membuat aku bersalah. By no means do I count myself an expert in all of this. Jangan saudara menganggap aku sudah hebat, bahwa aku ini ahli dalam semuanya ini. Enggak. But I've got my eye on the goal. Tapi ini keputusanku. Mataku kuarahkan. Set on. Ya. Mataku kuarahkan kepada tujuanku. Ini kalimat bagus. But I've got my eye on the goal. Mata ini gak boleh kiri kanan. Tetap kepada sasaran. Where God is beckoning us onward to Jesus. Di mana Bapa di surga mendorong kita, membuat kita untuk terus maju ke arah Yesus. Ini terjemahan The Message. Ini yang luar biasa. Puji Tuhan, Esther, kalau dibangun, dikuatkan dengan kebenaran yang kita pelajari ini, maka dalam hidup ini saudara, tidak ada hal yang lain kecuali kita lihat ke arah Yesus. Karena kesanalah nanti kita akan menuju, dan kesanalah kita nanti akan jadi.
Maka itu jangan mau diganggu dengan yang dulu, jangan. Tapi kita akan sangat terganggu, bukan terganggu negatif ya, terganggu positif, yaitu ke arah Yesus. Karena target kita ke situ, tujuan kita ke situ. Nah, ini bahasa Jawa, izinkan saya juga baca bahasa Jawa supaya yang Jawa juga tahu. Para sedulur, aku dhewe pancen ora rumangsa wis menang lan oleh ganjaran. Ya. Terus nanging saperkara sing tak kudi ya dituju ya kuwi nglalekake samubarang sing ana ing buriku lan ngetok karosanku, kekuatanku nyandak apa sing ana ing ngarepku. Puji Tuhan, jadi sekuat tenaga meraih apa yang ada di depanku. Terima kasih untuk sasaran hidup yang jelas dan yang pasti ini. Untuk itu saudara, tidak ada alasan lain kita putus asa dalam perjalanan hidup kita seperti ini. Saya nggak tahu ini anak saya ada nggak ya, Frankie. Ya, biasanya dia gabung di Zoom. Ya, dia orang Makassar, dia yatim piatu, tapi sudah tinggal di Jakarta. Tahun lalu saudara, dia dinyatakan positif COVID. Tapi karena dia nggak mengganggu saudara yang lain di tempat kos, maka keadaan makin parah dan dia datang ke satu rumah sakit. Ya, saya lupa rumah sakit apa itu. Nah, begitu sampai sana, dokter kaget saudara. Oksigennya saturasinya sudah hampir 60, 59 sekian. Sudah bahaya itu. Nah, di rumah sakit itu awal-awal itu ya, itu bulan Maret tahun yang lalu, nggak ada perlengkapan. Nah, yang ada di Wisma Atlet yang Kemayoran ini. Nah, karena dia sudah dinyatakan positif, maka dia tidak ada ambulan bisa mengangkutnya, ya, karena waktu itu lagi panik. Juga tidak boleh dilarang, jangan naik Gojek atau taksi atau Grab karena nanti akan menular. Nah, terus bagaimana? Perawat di situ bilang, Bapak harus jalan. Hah? Dalam keadaan seperti itu, aduh, waktu dia cerita, secara logika dia nggak akan sampai, pasti akan ambruk di jalan kaki. Karena nggak boleh naik apa-apa. Rumah sakitnya nggak tahu bagaimana. Saudara, waktu dia cerita kepada saya, Pak, napas ini sudah nggak tahu bagaimana. Bayangkan jarak cuma sependek itu. Dia jalan mungkin kurang lebih 1 jam. Saudara, luar biasa. Makasih rekan saya dari Pontianak, Pak Sianipar. Topik ini semakin fokus pada panggilan hidup. Seperti Tuhan Yesus betul. Nah, yang membuat dia kuat, dia ada 2 dia lakukan. Aku harus tetap hidup untuk memuliakan, menyelesaikan panggilan Tuhan. Yang kedua, tujuanku cuma 1, Wisma Atlet. Enggak ada tujuan yang lainnya. Mau kemana? Dia jalan. Dengan susah payah nyampe juga. Begitu nyampe langsung diperiksa. Perawat dan dokter yang meriksa bilang, ini luar biasa. Seharusnya Bapak sudah nggak nyampe ke sini, oksigennya malah kurang. Puji Tuhan, tapi lama saudara, sebulan lebih dia dirawat di Wisma Atlet itu. Puji Tuhan, sekarang dia sehat dan boleh tetap melakukan pekerjaan Tuhan itu. Nah, jadi saudara, kalau kita punya fokus jelas ke arah mana, maka kita tidak akan gagal dalam perjalanan iman kita ini. Jadi ternyata konsentrasi atau fokus tidak ngurus siapa-siapa, hanya ngurus diri sendiri supaya kita makin dari hari ke hari yang kita lewati makin jadi seperti Yesus, sama seperti Yesus. Itu konsep panggilan Tuhan di dalam
hidup kita. Filipi 3 ayat 10. Mengapa Paulus tetap kuat sampai akhir hidupnya dalam penderitaan yang luar biasa? Karena fokusnya, karena konsentrasinya. Filipi 3 ayat yang ke-10. Biarlah ini jadi sasaran kita semua. Oke? Jadi saudara yang di dalam, yang di lapas, ayo konsentrasi kita. Bukan kepada sisa berapa masa hukumanku ini. Ya Yudi, Guten Morgen. Ini teman saya dari Jerman. Ya. Sudah saya baca Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki, yang ku inginkan, yang aku mau, yang aku tuju, yang aku cari. Lihat pengakuan Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini luar biasa, saudara. Fokusnya Paulus jelas. Yang ku kehendaki, enggak yang lain-lain. Menjadi sama dengan Yesus. Bukan dalam hal-hal mujizat yang dia lakukan, yang Yesus lakukan. Tapi dalam penderitaannya sampai pengen seperti Yesus, Paulus mati. Wih, itu mati tersiksa. Terjemahan sederhana. Yang saya rindukan hanyalah mengenal Kristus dan kuasa yang menghidupkan Dia dari kematian. Dan saya rindu ikut menderita dalam rangka melayani Kristus sama seperti Dia sendiri menderita. Sampai saya rela mati seperti Dia. Waduh, ingat loh, Yesus Tuhan matinya gak enak. Saya ulangi, terjemahan sederhana Indonesia. Yang saya rindukan hanyalah mengenal Kristus dan kuasa yang menghidupkan Dia dari kematian. Dan saya rindu ikut menderita dalam rangka melayani Kristus sama seperti Dia sendiri menderita. Ingat 1 Yohanes 3 ayat 2 tadi, saudara dan saya ditargetkan harus menjadi sama seperti Yesus. Sampai saya rela mati seperti Dia. Tuhan tolong kami semuanya. Terjemahan bahasa Jawa. Maaf ya, saya baca bahasa Jawanya. Kang tak karepake ya iku wanuh marang panjenengane lan dayane wungune kuasa kebangkitannya lan manunggil ing sajrone sangsarane. Menyatu manunggil. Teman aku dadi dan seharusnya aku menjadi modo rupa. Ya sama lan panjenengane ana ing sedane. Jadi matinya pun ingin seperti Yesus Paulus ini. Ini yang kita belajar. Kalau semua kita mau seperti Yesus untuk hidupnya, wih menyenangkan sekali. Maaf ya, kira-kira kita jadi orang terkenal gak? Wih, terkenal sekali. Karena kemana-mana menyembuhkan orang. Bisa memberi makan orang ribuan. Gratis lagi. Tapi Filipi 3:10. Paulus gak hanya ingin hidupnya seperti hidup Tuhan Yesus. Tapi dia ingin matinya pun seperti Yesus. Terjemahan FAYH. Sekarang saya telah melepaskan semua hal lain. Saya sadar bahwa itulah satu-satunya cara untuk mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh. Untuk mengalami kuasa yang menghidupkannya kembali. Oke, kalau itu. Serta, nah ini. Serta untuk mengerti
Apakah artinya menderita dan mati bersama dengan Dia? Jadi nggak cuma hidupnya Yesus yang kita ingin teladani, yang Paulus teladani, tapi matinya juga. Tuhan tolong kami. Terjemahan Webster, makasih Philemon. That I may know Him, supaya aku kenal Dia, and the power of His resurrection, dan kuasa yang membangkitkan Dia, and the fellowship of His sufferings, dan aku mau bersekutu menikmati penderitaannya, being made conformable to His death. Dan aku boleh diformasikan yang sama waktu Yesus mati. Diformasikan yang sama. Jadi ngalami mati seperti Yesus. Luar biasa. Maka kalau hidup ini seperti itu, Ramono, puji Tuhan, ikut tadi. Ada yang berdoa di Instagram, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Puji Tuhan. Jadi fokus kita, stop ngurusin orang lain, usil dengan urusan orang lain. Kalau toh Tuhan izinkan, saya ulangi, kalau toh Tuhan izinkan, ya, supaya apa yang terjadi dalam hidup Yesus terjadi juga dalam hidup kita, maka percayalah saudara, Tuhan akan bekerja secara luar biasa